Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini saya coba akan membahas atau mengangkat topik masalah adanya komentar saya di salah satu channel saya. Banyak yang komentar mengenai Bang Freddy, coba itu bahas masalah adanya pernyataan dari Pak Kades, Pak Indra Zainal katanya gitu. Cobalah saya membuka channelnya Pak Indra Zainal yang membahas masalah bagasi mobil belum dibuka, ternyata Danu sudah tahu. Soalnya komentarnya banyak sekali nih di komentar saya nih. Jadi saya jadi penasaran juga gitu kan. Saya pengen lihat, coba saya lihat isi daripada video yang disampaikan oleh Pak Indra Zainal di channel dari Pak Indra Zainal dengan judul lagi bagasi mobil belum dibuka, ternyata Danu sudah tahu. Coba kita lihat ini ya, cuplikannya nih ya. TKP pastinya. Nah, di rumah TKP itu emang udah ada Pak Yosef, ada bintir warga gitu, udah ada banyak. Nah, di rumah TKP itu emang udah ada Pak Yosef, ada bintir warga gitu, udah ada banyak. Terus itu saya juga sempat masuk ke dalam dulu, lihat posisi rumah, memang bener nggak kata Pak Yosef rumah cak-cakan. Pas gitu saya lihat ke area kamar, di bagian ya mungkin bufet sampai ke lawang pantau istilah nama kitanya. Mungkin saya sempat lihat ya acak-acakan. Setelah itu sempat juga lihat percikan darah di bagian eskalator itu. Saya lihat si itu udah keluar nggak lama dari itu. Setelah itu udah keluar, Pak Yosef juga keluar gitu. Mungkin dia juga sempat masuk. Nah, posisinya nggak jauh ya, samping lah sama saya. Setelah itu kata warga itu kalau jenazah ada di bagasi gitu. Kata warga itu kalau jenazah ada di bagasi gitu. Setelah itu ya Pak Yosef juga agak melihat ngelengok gitu Pak gitu, istilahnya gitu. Terus pastinya ya, dan juga udah percaya gitu bahwa apa yang dilihat Pak Yosef itu ya Amel gitu Bu, sama almarhum Amel yang ikuti gitu ya. Dan juga udah percaya gitu bahwa apa yang dilihat Pak Yosef itu ya Amel gitu Bu, sama almarhum Amel yang ikuti gitu. Nah, Pak Yosef ya udah lihat seperti itu, dan juga nggak mau ngelihat kan pastinya itu dari situ Bu. Dan juga anggapan Danu pertama udah percaya bahwa Pak Yosef udah lihat. Oke, itu barusan ya. Wahyu Amel sama ibu terus ke ayah. Oke, tadi itu adalah pernyataan dari Danu ya. Jadi sekali lagi, saya upload video ini atas dasar saya mengomentari beberapa melaksanakan apa yang disampaikan di komentar-komentar. Jadi saya tidak mewakili siapa-siapa ya di sini ya. Tidak mewakili siapa-siapa, ini pure hanya saya sebagai YouTuber yang memang saya pengen menanggapi beberapa komentar untuk saya coba sedikit analisa. Tidak mewakili siapa-siapa. Maksudnya tidak mewakili dari tim, dari timnya Danu. Karena kalau timnya Danu nanti itu diserahkan kepada Kang Heri Susanto. Kalau saya hanya membahas masalah sosok saya sebagai konten kreator ya. Karena kalau misalkan tim harus koordinasi dulu dengan Danu kan. Kalau saya tidak koordinasi dengan Danu, tapi ini hanya sebagai analisa saya atau sebagai argumen daripada saya pribadi.
Di sini Pak Andra Zainal mengatakan, Amel sama ibu udah nggak ada, udah meninggal Pak. Di mana Nu? Di bagasi. Ini waktu Danu komunikasi dengan Wahyu, kepala sekolah ya. Di bagasi, Danu tidak melihat tapi sudah tahu Ibu Tuti dan Amel di bagasi. Jadi ini kata yang disampaikan oleh Pak Kades. Danu tidak melihat tapi sudah tahu Ibu Tuti dan Amel di bagasi. Sudah adakah tim Inapis sekitaran jam ini? Sampai Danu sudah tahu ada Ibu dan Amel di bagasi. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi, Danu mengatakan bahwa Danu menurut warga, menurut informasi dari warga, ya, dan itu disampaikan oleh Danu pertama adalah mendapat informasi dari warga bahwa ada sosok mayat atau korban di dalam bagasi. Oke, sebenarnya siapa yang pertama kali tahu lah, yang tahu adanya mayat di sana? Ya, kita lihat ke belakang lagi bahwa kronologisnya adalah pada saat Pak Yosep datang ke TKP, kemudian menghampiri Pak Suparman atau Pak Ujang supaya bahwa di dalam ada kejadian perampokan. Kemudian Pak Yosep, menurut informasi ya, Pak Yosep berangkat ke Polsek, Pak Ujang atau Pak Suparman berangkat ke Pak RT untuk melaporkan. Kemudian setelah itu keduanya menuju TKP. Kalau Pak Suparman atau Pak Ujang lewat depan, Pak RT lewat belakang. Pada saat Pak RT lewat belakang menuju ke depan, ketemu lagi dengan Pak Suparman. Kemudian pada saat melihat-lihat situasi mobil Alphard, Pak RT ditepuk oleh salah seorang warga yang namanya Pak Dadar. Informasi Pak Dadar bilang kepada Pak RT, Pak itu ada kaki nyembul ke atas. Nah pada saat itu dilihat, kata Pak RT, katanya melihat kakinya memang sudah kaku katanya gitu. Kemudian Pak RT menyuruh warga supaya mundur ke bawah, jadi jangan ada yang masuk ke dalam. Nah informasinya berarti ini adalah yang pertama kali melihat adalah Pak Dadar atau seorang warga yang dia sampaikan kepada Pak RT. Nah, kita lihat pada saat Pak Yosep berangkat ke Polsek, sebelum berangkat ke Polsek, mampir dulu ke rumahnya Danu dan menyuruh Danu menginformasikan supaya bahwa di sana ada perampokan. Dan waktu itu menurut informasi Danu serta-merta pertama memang menolak karena lagi tidur katanya ya. Terus akhirnya Danu berangkat ke TKP. Nah, kembali lagi bahwa Danu tahu, tadi disampaikan oleh Danu sendiri bahwa dari warga, ya, informasi dari warga pada saat melihat. Tentunya ini baru perkiraan saya ya, sekali lagi ini baru perkiraan karena saya tidak komunikasi dengan Danu, karena biar itulah Pak Heri nanti yang ininya, bagian Pak Heri itu bagian menanya karena dia sebagai ketua tim. Buat saya ini sebagai saya sebagai content creator ya, murni sebagai content creator, baru ini asumsi saya bahwa pada saat Danu mendapatkan informasi adanya perampokan, kemudian datang ke TKP, lihat situasi, masuk ke kamar, masuk ke dalam TKP, itu sebenarnya keinginan tahuan. Kenapa? Karena Danu itu bukan orang lain gitu loh ya. Danu itu bukan warga biasa. Danu adalah salah satu daripada bagian keluarga besar daripada yayasan, keluarga besar daripada almarhumah ya, bukan orang lain. Kalau Pak RT mungkin agak jauh ya, Pak Ujang Suparman agak jauh, siapa termasuk Pak Kades sendiri, walaupun Pak Kades adalah bagian dari keluarga, tapi beda dengan Danu. Danu sehari-harinya ada di situ bersama dengan almarhumah ya. Wajar kalau kita juga sebagai orang yang terdekat, katakanlah saya dalam satu kantor ya, dengan teman-teman satu kantor, pada saat ada teman yang satu kantor dengan saya terjadi sesuatu, maka ada keinginan tahuan yang sangat besar dari saya sebagai teman yang satu lingkungan ya, akan ada keinginan besar ingin cari tahu. Betul tidak? Ya. Sama dengan halnya dengan Danu. Danu adalah lingkaran keluarga yang sehari-harinya bersama dengan almarhumah. Ya. Danu sering juga di TKP karena sering membantu almarhumah dalam rangka
disuruh fotokopi, disuruh ngeprint dan lain sebagainya. Artinya pada saat melihat situasi rumah yang berantakan, kemudian ada apalagi ada dengan darah, pasti ada rasa di dalam hati dan pikiran, ada apa ini? Kemana Watuti? Kemana Teh Amel? Betul nggak? Pasti ada perasaan penasaran, gundah gulana, bercampur keinginan tahuan. Dan mendapatkan informasi dari warga, ya bisa saja dari warga itu adalah yang Pak Dadar tadi. Karena Pak Dadar adalah orang pertama yang melihat kaki nyembul ke atas. Ya. Nanti bisa dilihat juga dengan para saksi di sana apa yang dilakukan Danu. Tapi ya itu saya bilang, Mbak, ada saya beranggapan bahwa pasti ada kepenasaran dari Danu yang merasa sebagai bagian dari keluarga pengen tahu, apalagi disampaikan oleh warga bahwa ada nyembul ke atas. Ya. Ini baru perkiraan saya. Danu juga pengen tahu pada saat melihat ada kaki yang menyuruh ke atas di informasi warga, pasti ada kepenasaran dari Danu ingin melihat. Ini baru saya ini asumsi saya. Saya tidak dapat keterangan dari Danu, tidak. Karena saya belum komunikasi dengan Danu, dan biarlah itu, saya bilang tadi, biar itulah Kang Hedi nanti bagiannya. Tapi saya sebagai pribadi ya berasumsi kalau saya jadi Danu ya, melihat ada kaki nyembul ke atas, pasti saya penasaran. Pengen lihat siapa ada yang di sana. Ya. Pertanyaannya pasti, wah, berani-beraninya masuk ke Alphard. Sekali lagi, tidak semua orang mengerti apa yang disebut dengan sidik jari. Tidak semua orang mengerti apa konsekuensinya pada saat kita memegang barang-barang bukti yang ada di sana. Tidak semua orang mengerti arti daripada polis lain. Tidak semua orang mengerti konsekuensinya orang memasuki ke TKP garis kuning. Nggak semua orang paham, ya. Orang-orang hukum, orang-orang pelajar, oke lah bisa mengerti. Kadang-kadang orang-orang pelajar juga ada juga yang nggak mengerti, ya. Pada saat itu, pada hari kejadian, tidak ada pemikiran bagaimana nanti kalau misalkan takut sidik jari saya nempel bagaimana, apalagi seorang Danu yang mungkin tidak mengerti masalah sidik jari, apalah konsekuensinya kalau tangannya megang, mungkin tidak mengerti. Pada saat itu yang ada di pikiran Danu pada saat itu adalah penasaran, kemana Watuti, kemana Teh Amel. Itu kan yang ada di pikiran Danu pasti, ya. Sehingga penasaran, pengen, apalagi informasi dari warga bahwa ada kaki menyeruk ke atas. Bisa saja Danu penasaran, pengen lihat. Ini baru asumsi saya, ya. Yang sebenarnya kan saya tidak tahu karena saya tidak dapat keterangan dari Danu, ya. Ini baru pemikiran saya. Ada kepenasaran pasti dari Danu, pengen melihat siapa yang ada di mobil itu. Betul tidak? Ya. Kalau misalkan disampaikan kemudian Danu ketika kata Pak Kades bahwa kok belum tim ini habis, belum melaporkan, tapi kok Danu sudah bilang katanya itu Watuti. Karena begini ya. Ada dua kemungkinan. Satu, misalkan Danu pengen melihat, ya. Satu kemungkinan. Taunya dari mana kan gitu. Danu tahu dari mana sih itu kalau itu dia menyatakan bahwa itu Teh Amel sama Bu Tuti. Satu, ada kemungkinan Danu melihat karena penasaran, karena merasa diri sebagai keluarga penasaran, pengen melihat. Penasaran dong, ya. Kedua, bisa saja itu sebagai asumsi Danu. Karena apa? Karena kan di TKP ya, tidak ada Watuti, tidak ada Teh Amel, ada nyembul ke atas, kemudian ada darah, boleh beropini sendiri dong Danu pada saat itu. Wah, itu mungkin Bu Tuti sama Teh Amel. Nggak mungkin kalau misalkan pada saat ada darah, ada perampokan, yang disinyalir ada perampokan, darah di mana-mana, kemudian di mobilnya itu adalah mobil almarhum, dan nyembul ke atas, kemudian berpikiran bahwa itu pasti siapa, si misalkan kalau saya bilang artis siapa atau orang lain gitu ya, menyebutkan orang lain kan nggak mungkin. Pasti yang ada di pikiran Danu adalah ya pasti yang tidak ada di rumah,
Ya pikiran, betul nggak? Karena di mobil Alphard, bukan di mobil angkot. Kalau di mobil angkot, berpikiran jangan lain. Oh, pasti orang lain itu. Kalau di mobilnya apa namanya? Daihatsu, mobilnya Suzuki, mobilnya Rubicon atau yang lain. Itu mungkin orang lain. Karena ini yang ada di mobil Alphard, maka kita punya pemikiran nggak jauh dari mobil Alphard, kan gitu ya. Jadi sebenarnya kita santai-santai saja melihat ini, jangan terlalu dibesar-besarkan sebenarnya. Pemikiran itu maka seperti ini, pada saat kita mengangkat suatu masalah, maka yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kalau kita di posisi dia. Bagaimana kalau kita di posisi Danu? Yang Danu adalah satu daripada keluarga. Yang Danu sehari-harinya bersama almarhumah, ke sana kemari. Yang Danu sehari-harinya tahu situasinya di situ. Ya. Pada saat melihat kejadian tempat yang selama sehari-harinya ditempati oleh Danu, kemudian sekarang tempatnya amburadul, banyak darah. Ya. Tentu ada keinginan tahu, penasaran. Siapa itu di mobil apa yang itu nyembul. Betul ya? Jadi bukan ini baru asumsi saya. Asumsi saya bisa salah semuanya juga. Asumsi saya sebagai pure content creator. Dan juga bisa juga benar apa yang disampaikan oleh Pak Kades bahwa Kota Danu tahu itu. Bisa saja, semuanya bisa saja. Yang menurut saya, apa yang saya informasikan juga bisa juga benar. Yang menurut Pak Kades bisa juga benar, ya kan? Ini kan ranahnya kepolisian, ranahnya penyidik. Ini adalah wilayahnya penyidikan. Masalah itu apa tahu dan tidaknya, polisi akan tahu caranya lah, ya. Ada lie detector dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi, saya hanya murni sebagai content creator menanggapi para netizen yang menanyakan kepada saya di beberapa komentarnya, untuk coba ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Kades di sini. Ya, Pak Kades adalah sama-sama dengan saya sering komunikasi bareng. Pak Kades juga orang baik, ya. Kita sama-sama berdiskusi lah, ya. Berdiskusi dalam hari ini kita berdiskusi secara tidak langsung jauh, ya. Pak Kades di Cagak, saya di Cimahi. Jadi kita sama-sama berdiskusi. Kalau yang disampaikan oleh Pak Kades demikian, bahwa kenapa Danu kok bisa tahu bahwa itu adalah almarhum Amel dan almarhum Tuti sebelum tim Inapis datang, karena katanya belum tahu Inapis datang. Malah saya jadi satu juga, ada di situ konteksnya lagi ya, di Pak Kades, bahwa Pak Kades mengetahui itu Teh Amel dan Bu Tuti dilihat dari kaki yang nyembul ke atas. Itu yang disampaikan penyidik bertanya kepada Pak Kades, kira-kira tahu nggak itu? Dan Pak Kades menyatakan tahu bahwa itu kakinya Bu Tuti, padahal mukanya nggak kelihatan. Yang dilihat adalah cuman kaki doang. Kalau saya lihat kaki saya, munten ya Pak Kades ya. Pak Kades bisa menyatakan bahwa itu almarhumah Ibu Tuti karena hafal dengan kakinya. Kalau orang Muslim sehari-harinya tuh pakai jilbab ya. Pakai jilbab dan selalu kalau jilbab itu sampai ke bawah, sampai menutupi kaki, ya, sampai mata kaki. Dan saya pribadi, kalau saya lihat istri saya, ya, kalau saya dilihatkan kakinya gitu, mungkin juga nggak hafal saya mah. Ini kakinya siapa, ya. Walaupun sehari-hari dengan istri saya, kalau disembulkan cuma kaki doang gitu, ini kaki siapa, mungkin juga nggak begitu hafal. Karena kesamaan dari kaki itu hampir 90% itu sama kalau kaki mah ya. Kecuali kalau ada yang bingkeng gitu ya. Kecuali kalau ada jarinya yang misalkan jarinya putus satu misalnya, jempolnya 10 atau jempol tengahnya nggak adaan. Boleh jadi mungkin itu ciri-cirinya, oh itu jempolnya nggak ada satu, itu almarhum Bu Tuti, bisa kalau seperti itu. Tapi kalau misalkan dalam keadaan utuh, misalkannya si kakinya ya dalam keadaan utuh, saya kira susah untuk membedakan bahwa ini kakinya almarhumah, ini kakinya orang lain. Susah ya. Ya ini secara kita kalau lihat ya, kaki ini kaki siapa nih gitu. Ya, apalagi kan
ibarat kata almarhumah dengan Pak Kades kan walaupun saudara tapi kan tidak terlalu dekat ya sehari-harinya. Apakah sehari-harinya tahu persis itu kakinya kaki Bu Tuti? Ya ini hanya ngobrol aja Pak Kades ya. Ini hanya kita ngobrol aja sesuatu yang memang saya mengomentari apa yang disampaikan para komentar yang ada di saya. Wah itu komentar banyak sekali itu. Saya pengen mengucapkan secara pribadi bahwa inilah asumsi saya secara pribadi sebagai Freddy Sudaryanto sebagai konten kreator, tidak mewakili siapa-siapa. Karena kalau mewakili siapa-siapa tentunya harus komunikasi juga dengan Danu. Saya tidak komunikasi dengan Danu. Ini baru perkiraan saya. Kalau saya jadi Danu, maka yang akan saya lakukan adalah tadi yang saya sampaikan begini. Demikian. Semoga jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan kesalahan adalah sebagai saya sebagai pribadi, dan kebenaran hanya hakiki milik Allah. Kita berharap semoga kasus ini cepat terungkap dan Bapak dari pihak kepolisian segera untuk mengungkap kasus ini, dan tentunya doa dari kita masyarakat. Kita doakan selalu karena di setiap doa terhimpun lebih dari 100 orang, maka doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kejahatan tidak ada yang sempurna. Tuhan mengetahui. Doa dari kalian, doa dari kita semua, Tuhan ijabah dan Tuhan melihat siapa pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.